Halo, selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Suara saya terdengar jelas ya. Ya, Pak. Kita tunggu teman-teman yang masih mencoba masuk sebentar dulu ya. Baik teman-teman, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Apa kabar? Selamat siang, Pak. Kabar baik. Teman-teman di rumah semuanya? Iya, Pak. Iya, Pak. Senang sekali rasanya saya dapat berjumpa kembali dengan saudara ya, meski hanya secara virtual karena pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir. Namun, semoga dengan adanya pandemi ini kita semua bisa mendapatkan pelajaran baru dan menyesuaikan dengan tatanan hidup baru atau new normal ya, istilah kerennya yang lebih baik. Meski saudara semua berada di rumah, saya berharap saudara tetap produktif, semangat mengikuti kuliah daring ya. Apakah setiap hari ada kuliah daring? Semangat mengerjakan tugas dan bahkan bisa membuat inovasi-inovasi apapun itu. Salam sehat dan semangat dan juga bahagia buat teman-teman dan keluarga di rumah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kuliah daring kita kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat. Berdoa, saya silakan. Selesai, terima kasih. Baik saudara, pada pertemuan daring sebelumnya, kita sudah membahas metode dan sintaks mengenai problem-based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah dalam bimbingan klasikal. Pada kesempatan daring kali ini, kita akan belajar dan berdiskusi bersama mengenai metode pembelajaran game-based learning. Saya sampaikan kembali, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu mengorganisir berbagai metode dan sintaks dalam bimbingan klasikal. Mahasiswa mampu menyusun RPL dengan metode game-based learning. Saudara tentunya dan semoga sudah membaca, mencermati, dan mempelajari materi yang sudah saya post di Elena kemarin ya. Sudah? Pembelajaran bukanlah hanya sekedar mengingat teori, tetapi juga tentang memahami konsep dan mengaplikasikannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Banyak siswa yang kurang atau tidak cocok dengan traditional learning atau sistem pembelajaran tradisional. Seperti yang diimplementasikan di kebanyakan sekolah saat ini ya. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembelajaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran tersebut. Menurut Blesinger dan Wenkel tahun 2012, ada 3 tipe teknologi imersif yang bisa dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, yaitu game-based learning, problem-based learning, dan inquiry-based active learning. Nah, salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah game-based learning. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba kalian jawab dahulu kuis berikut ini. Saudara boleh membuka mikrofonnya ya. Apa bedanya game-based learning dengan gamification? Silakan. Oke, sebagai contoh, game-based learning menggunakan permainan catur. Nah, catur ya. Pada awalnya melakukan permainan
sesuai model yang sudah teruji ya, biasa main catur begitu ya. Tetapi di pertengahan permainan situasi pasti akan berbeda. Karena pemain catur tidak bisa mengandalkan gaya taktik sebelumnya yang sama untuk bermain catur dengan lawan yang berbeda. Sama halnya dengan menghadapi permasalahan teman-teman, tidak bisa hanya menggunakan cara yang sama. Karena kondisi dan jenis masalah yang dihadapi juga akan selalu berbeda. Dalam permainan catur ini, Anda juga belajar melihat peluang dan membaca strategi dari lawan bermainnya. Nah, kemudian kalau gamification itu seperti game-game biasa gitu ya. Kalau populer sekarang itu ada PUBG, Mobile Legend, apalagi ya, banyak itu. Nah, kalau gamification seperti itu diterapkan dalam, misalkan dalam bisnis Gojek ini yang sekarang ini yang lagi tren kan ojol gitu ya. Di sana ada permainan sederhana berbasis token dan reward point untuk meningkatkan loyalty pelanggan. Ada juga rating untuk pengemudi yang memotivasi pengemudi agar meningkatkan pelayanannya. Apa sih game based learning itu? Secara kalimat dapat kita artikan seperti ini. Ada kata game, ada kata learning. Game itu adalah permainan, learning itu adalah pembelajaran. Maka, game-based learning secara sederhana bisa kita artikan memasukkan unsur permainan ke dalam pembelajaran. Game-based learning adalah sebuah permainan atau game yang sengaja dibuat untuk keperluan edukasi sebagai penunjang media pembelajaran. Game-based learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu proses pembelajaran. Menurut Covey tahun 2009, game-based learning merupakan model pembelajaran yang menggabungkan antara materi pembelajaran ke dalam permainan agar peserta didik saling terlibat satu sama lain. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bersama bahwa game-based learning adalah permainan yang dirancang khusus untuk membantu proses belajar mengajar. Coba sekarang saudara sebutkan permainan atau game apa saja yang bisa dikategorikan sebagai game-based learning. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Contoh games itu bisa ular tangga. Ya Pak. Ada lagi boleh? Ya betul. Board game. Terus ada kayak free online education gitu. Oke. Mbak siapa namanya? Mbak Susan. Susan, oke. Tepuk tangan buat Mbak Susan ya. Tepuk tangannya dari rumah masing-masing. Nah, betul ini. Contoh game yang sedang populer adalah menggunakan ini, board game ya. Contohnya banyak. Permainan ini bisa dikategorikan sebagai game-based learning. Ini adalah contoh jenis-jenis board game. Ini saya juga punya ini contoh. Apa ini permainannya apa namanya? Ular tangga, Pak. Ya, ada yang masih sering main sampai sekarang? Ada, ini adalah ular tangga edukasi, nah, traveling. Nah, kemudian selain itu juga ada ini, papan catur edukasi, ini juga bisa digunakan. Contoh game yang sekarang sedang populer adalah menggunakan board game. Board game adalah suatu jenis permainan yang salah satu komponennya adalah lembaran persegi seperti papan yang bahannya bisa bermacam-macam. Tetapi umumnya dari karton tebal. Monopoli, catur, ludo, halma, ular tangga adalah beberapa contoh board game yang sudah lama dikenal. Permainan ini bisa dikategorikan sebagai game-based learning. Ini adalah contoh jenis-jenis board game. Bahkan, permainan-permainan sederhana pun yang populer di masa lalu itu juga bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Selain permainan-permainan
tersebut tadi, saudara juga bisa berselancar mencari referensi game-game pembelajaran lainnya pada situs-situs berikut ini. Ada romreses.com, menawarkan permainan yang fokus pada matematika, seni bahasa, ejaan, membaca, dan pemecahan masalah dasar dengan judul-judul yang menyenangkan seperti Chat Zombie dan Tikmetsu. Kemudian ada juga www.mathship.com. Situs ini menawarkan lebih dari 200 permainan matematika gratis, lembar kerja juga yang dapat dicetak, dan video untuk siswa dari kelas 1 hingga kelas 8. Yang ketiga ada smartkid.com. Ini bagus untuk segala usia. Situs ini menawarkan permainan menyenangkan yang fokus pada pemikiran cepat, logis, matematika, permainan asah otak, fisika, dan banyak lagi. Ini hanyalah beberapa contoh saja. Saudara bisa mencari dan menemukan game yang bisa diaplikasikan dalam pembelajaran game-based learning yang akan saudara terapkan. Lalu pertanyaannya, mengapa proses belajar perlu ada game di dalamnya? Nah, ini yang menarik dari topik kita kali ini. Bukannya tanpa game proses belajar bisa berjalan, memang betul. Tetapi, game menghadirkan suatu hal yang tidak dihadirkan oleh metode-metode yang lain. Game menghadirkan experience atau pengalaman yang khusus, sehingga proses belajar akan lebih melekat. Dengan proses belajar yang lebih melekat, engagement atau keterkaitannya semakin tinggi. Dengan engagement yang tinggi, maka retensi penyimpanan hasil belajar dari proses pembelajaran itu juga akan meningkat. Sekarang, mengapa game-based learning? Game-based learning adalah salah satu metode pembelajaran yang cocok dengan kondisi generasi digital sekarang ini, karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan melalui pembelajaran berbasis game. Lalu yang kedua, meningkatkan motivasi belajar melalui sistem kompetisi maupun permainan atau kolaborasi. Yang ketiga adalah umpan balik yang cepat, terukur dan spesifik dari hasil penggunaan permainan atau game. Bentuk-bentuk feedback misalnya adalah poin, level, skor, atau progres. Feedback pada hakikatnya memberi kepada peserta motivasi untuk tetap bermain. Lalu selanjutnya adalah karakteristik game-based learning. Karakteristik game atau permainan yang bagus untuk pembelajaran adalah seperti di bawah ini. Yang pertama, sesuai dengan usianya. Game yang akan digunakan disesuaikan dengan tingkatan usia, karena terkadang ada game yang hanya khusus untuk orang dewasa. Hal ini juga menjadi perhatian dalam pemilihan game. Lalu selanjutnya, interaksi dan feedback. Siswa dapat menarik kesimpulan dari umpan balik yang diberikan tentang bagaimana tindakan mereka dapat menimbulkan efek tertentu. Lalu yang ketiga, tantangan yang tepat, kesulitan yang meningkat secara bertahap. Nah, tersedia juga tantangan yang semakin kompleks. Siswa dapat menyesuaikan tingkat kesulitan jika diperlukan. Dalam game terdapat level-level. Makin tinggi levelnya, maka tingkat kesulitannya juga semakin tinggi. Lalu yang keempat, lingkungan yang aman. Lalu kolaborasi dan kompetisi. Game harus dapat meningkatkan dialog serta pertukaran pendapat dan pengetahuan di antara para pemain. Lalu yang terakhir, jelas dapat dicapai, adanya tujuan, aturan, dapat diukur, kemudian ada hasil dan penghargaan. Siswa harus diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja mereka dan apa yang mereka pelajari dari memainkan sebuah game. Misalnya,
kenapa mereka gagal atau kalah, dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak terulang kembali. Sehingga terciptalah pembelajaran yang menyenangkan. Oke, sebelumnya ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Iya Bapak, Zulfa izin bertanya. Silakan. Apakah semua permainan itu dapat dijadikan menjadi based learning, Pak? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih Mbak Zulfa. Semua permainan itu bisa digunakan atau diterapkan menjadi metode game-based learning, kecuali gamification. Apa saja sih manfaat kita mempelajari game-based learning itu atau menerapkannya di dalam kelas? Nah, menerapkan game di dalam kelas mempunyai manfaat berikut ini. Yang pertama adalah popularitas game. Hal ini menjadi penting karena game yang populer akan dapat dengan mudah menarik minat dari siswa. Game yang populer mampu membuat siswa dengan senang hati memainkannya, yang pastinya akan mudah mereka pahami tujuannya serta pencapaian kompetensi pembelajaran. Yang kedua, faktor yang menyenangkan dapat menarik perhatian, lalu menginspirasi dan memotivasi siswa. Kompetisi dan kerjasama tim dalam menyelesaikan misi yang ada dalam aplikasi game juga dapat menambah motivasi kepada siswa. Kemudian mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang nyata, real experience. Kemudian, dengan pembelajaran berbasis masalah, siswa belajar bagaimana mengatasi masalah yang muncul. Kemudian, pemahaman yang lebih mendalam karena permainan dapat berkesan dengan kuat dan bertahan lama dalam ingatan siswa. Jika ada manfaat atau kelebihan dari game-based learning, tentunya juga ada keterbatasannya. Keterbatasan game-based learning yang pertama adalah dalam bidang kurikulum. Tantangan bagi guru untuk mengidentifikasi bagaimana permainan yang akan digunakan tersebut sesuai dengan kurikulum di sekolah. Kemudian yang kedua, terkait dengan game atau permainan itu sendiri. Tantangan bagi guru untuk bisa mengidentifikasi keakuratan dan kepantasan konten permainan. Konten yang tidak relevan dapat mengganggu jalannya permainan. Konten juga tidak boleh mengandung sara. Lalu yang ketiga adalah dukungan dari guru. Kurangnya waktu yang tersedia bagi guru untuk mempelajari permainan, menyiapkan permainan, dan bahkan kurangnya pelatihan khusus dan dukungan tentang penggunaan permainan yang efektif di kelas. Selain hal itu, keterbatasan waktu jam pembelajaran di sekolah yang biasanya hanya 45 menit itu juga dapat menjadi hambatan. Kemudian, dari segi penilaian. Penilaian tradisional sering tidak sejalan dengan game-based learning. Jadi, perlu mempertimbangkan model dan pendekatan baru. Selain itu juga, pembelajaran berbasis game ini sering menimbulkan kegaduhan sehingga mengganggu kelas lain. Saya di sini mempersilakan teman-teman untuk banyak berdiskusi ya. Nah, karena kalau materi itu teman-teman malah mungkin lebih banyak referensinya dari kami, bisa mendapatkan dari sumber manapun. Kalau kami hanya memfasilitasi materi untuk teman-teman semuanya. Baik. Kalau tidak ada, demikian tadi ya penjelasan metode game-based learning. Nah, sekarang yang perlu saudara diskusikan adalah, jika melihat materi yang telah disajikan di atas tadi, yaitu problem-based learning pada minggu yang lalu dan juga game-based learning, menurut saudara semuanya, metode mana yang cenderung akan
teman-teman gunakan jika berkaca pada kurikulum 2013 dan paradigma komprehensif pada layanan bimbingan dan konseling? Silakan. Ada yang mau menjawab atau membuka diskusi boleh. Kira-kira nih, kurikulum 13 ini teman-teman lebih cocok pas itu menggunakan problem based learning atau game based learning? Pak izin menjawab Pak. Siap, Mas Problem siapa based nih? learning Pak. Ini Mas siapa namanya? Saiful Pak. Oh ya Mas Saiful, suaranya khas ya. Apa Mas problem based learning? Apa alasan saudara lebih sesuai menggunakan problem based learning? Ya menurut saya kalau game based learning itu untuk saat ini malah nanti keterusan main game. Jadi nggak learning Pak. Oh iya, boleh alasan yang bagus juga ya. Ya ada betulnya juga itu. Ada yang lain? Silakan. Setuju dengan Mas Saiful atau punya pendapat sendiri boleh? Nah, kemudian kira-kira apa ini yang menjadi hambatan saudara ketika menerapkan game based learning dalam pembelajaran? Ini mungkin pertanyaan yang sama dengan Mbak Zulfa tadi ya. Apa sih hambatan kalau teman-teman harus dipaksa menerapkan metode game based learning di dalam pembelajaran? Punten Pak, kalau dari Zulfa pribadi, ketika ingin menggunakan permainan dalam aplikasi, maaf, bukan dalam layanan game based learning ini, mungkin agak rumit ketika kita mengmodifikasi agar ada materi yang bisa masuk di dalam game tersebut, Pak. Seperti Betul. itu. Nah, betul. Saya terima dan saya setuju. Ada yang lain boleh? Nah, kalau mengenai pendapat Mbak Zulfa tadi, yang kita kesulitan menerapkan game itu memang salah satu keterbatasan dari game based learning itu sendiri. Ini yang poin 2 ini ya, tentang game itu sendiri. Yaitu guru itu merasa kesulitan untuk menyesuaikan permainan itu ke dalam pembelajaran. Karena kadang ada konten game itu yang tidak sesuai dengan usia. Dan game itu pun tidak boleh mengandung sara. Nah, itu yang susah. Ada lagi? Teman-teman? Halimah izin menjawab, Pak. Siap, boleh. Kalau untuk kendala dalam penerapan game based learning ini adalah yaitu lebih ke tadi seperti yang apa disampaikan Mas Saiful sebelumnya, kebanyakan nanti terlalu seru untuk bermain sehingga tidak sampai esensi belajarnya, sehingga membutuhkan waktu yang terlalu lama gitu Pak untuk menggunakan game based learning ini, sehingga materinya tidak akan sampai seperti itu Pak. Betul, ya saya juga setuju ini ya. Ini salah satu keterbatasannya yang di sini. Kurangnya waktu mempelajari permainan, menyiapkan permainan, dan bahkan kurangnya kita sendiri ini untuk seperti mengikuti pelatihan itu sangat kurang. Bahkan 1 jam pembelajaran di dalam kelas itu kan hanya kurang lebih 45 menit ya, itu juga menjadi kendala. Kurangnya waktu di dalam kelas itu juga menjadi kendala, betul, saya setuju itu. Ada yang lainnya teman-teman, boleh? Nah, kalau tidak ada, mari sekarang kita rangkum bersama-sama. Games dalam pembelajaran itu perlu dibuat selaras dengan isi pembelajaran dari sebuah kurikulum pendidikan yang menekankan pada proses penilaian terkait pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang dibentuk melalui proses pembelajaran di dalam sebuah permainan. Game based learning itu mencoba mengajak para siswa untuk melakukan proses belajar dengan membangun pemahaman yang baru bagi siswa melalui proses pengalaman dalam kegiatan bermain. Pada perkembangannya saat ini, game based learning tidak hanya berbicara pada permainan-permainan tradisional atau interaksi langsung, akan tetapi juga berkembang pada game edukasi berbasis ICT. Apalagi sekarang di tengah pandemi ini kan kita dihimbau untuk tidak bersinggungan langsung, untuk menjaga jarak, social distancing, dan juga physical distancing. Ya, ini game-game edukasi yang berbasis ICT ini juga sangat diperlukan.
Oke, baik. Agar teman-teman bisa memahami materi mengenai game based learning dengan baik, saudara diminta mengembangkan sebuah RPL yang pada bagian-bagian yang diperlukan, misalnya ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan pembelajaran itu. Kemudian ada materinya, ada media dan lain-lain yang tentunya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Satu hal yang pasti, metode dalam RPL yang teman-teman kembangkan adalah menggunakan metode game based learning. Gitu. Sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya, didiskusikan, saya silakan. Sambil saya presensi ya teman-teman. Zulfa. Hadir, Pak. Elisa. Hadir, Pak. Blimatus. Hadir. Widya. Widya Solihah. Ulfah. Hadir, Pak. Dewi Yuliana. Ya, Pak. Lutfian. Hadir. Dewi Indah Lestari. Hadir, Pak. Ana Sahara. Hadir, Pak. Yuanita. Hadir, Pak. Desi Suryani. Desi. Nabila Safitri. Dia. Hadir, Pak. Arendea. Hadir Pak, hadir. Oke, Belva. Intan. Pak. Reni. Hadir, Pak. Sheila. Hadir, Pak. Yuti. Yuti Monica. Gilvin. Ada, Pak. Arfani. Saiful. Ya, saya Pak. Muhammad Dwi Arfani tidak ada ya. Laila. Laila Mutiara. Latif. Winasri. Putri Budi. Hadir, Pak. Sina Putri. Santika. Hadir. Ivon. Ivon. Lisa. Intan. Bella. Diah Kartika. Hadir, Pak. Hanum. Handrem. Hadir, Pak. Alim Jati. Gilia. Hadir, Pak. Kabandari. Fauzan. Reza Mareta. Ilwanisa hadir. Nur Alfi. Pak. Hadir, Pak. Diah Pratama. Diah Pratama ada. Baik. Reza hadir. Ya, siap. Pak Reza hadir. Ya, Reza hadir. Putus. Baik. Kasih. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mari kita akhiri sharing kita karena ini waktunya tinggal 7 menit ya. Mari kita akhiri semuanya dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih saudara, terima kasih atas kerjasama saudara. Salam sehat dan semangat dan bahagia saudara di tempat. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.